NIM 2030104216. Dosen pengampu Pak Ahmad Fikri Oslami SHI MHI. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya tentang peradilan agama masa kolonial dan masa penjajahan Jepang. Pembahasan peradilan agama pada masa penjajahan Belanda. Sebelum Islam masuk ke Indonesia di Jawa, dikenal dua peradilan, yaitu peradilan padu pidana dengan menggunakan hukum Hindu dan peradilan perdata dengan menggunakan hukum adat. Sejak tahun 1800, pemerintah Hindia Belanda telah secara tegas mengakui bahwa undang-undang Islam, hukum Islam berlaku bagi orang Indonesia yang beragama Islam. Pengakuan ini tertuang dalam peraturan perundang-undang tertulis pada 78 Reglement of the Berliner Regering van Nederlands Indi, disingkat dengan Reglement RR Tarblad tahun 1854 nomor 129 dan Stablet tahun 1855 nomor 2. Peraturan ini mengakui bahwa telah diberlakukan undang-undang agama dan kebiasaan penduduk Indonesia. Pasal 78 RS 1854 berbunyi, dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia asli atau dengan orang yang dipersamakan dengan mereka, maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepada masyarakat mereka menurut undang-undang agama atau ketentuan-ketentuan lama mereka. Menurut Suepomo, pada masa penjajahan Belanda terdapat 5 buah tataman peradilan. 1. Peradilan gubernumen tersebar di seluruh daerah Hindia Belanda. 2. Peradilan pribumi tersebar di luar Jawa dan Madura, yaitu Keresdinen Aceh, Tapanuli, Sumatera Barat, Jambi, Palembang, Bengkulu, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, Maluku, dan di Pulau Lombok dari Keresidenan Bali dan Lombok. 3. Peradilan swab raja tersebar hampir di seluruh daerah swab raja kecuali di daerah Paku, Alam, Pontianak. 4. Peradilan agama tersebar di daerah-daerah tempat berkedudukan peradilan gubernemen yang menjadi bagian dari peradilan pribumi atau daerah-daerah swab raja dan menjadi bagian di peradilan swab raja. 5. Peradilan desa tersebar di daerah-daerah tempat berkedudukan peradilan gubernur men. Di samping itu ada juga peradilan desa yang merupakan bagian dari peradilan pribumi atau peradilan swab raja. Periode tahun 1882 sampai dengan 1937 secara yuridis formal. Peradilan agama sebagai suatu badan peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia, Jawa, dan Madura. Pada tanggal 1 Agustus 1882, kelahiran ini berdasarkan suatu keputusan Raja Belanda, Koninklijk Wesley, yaitu Raja William III, tanggal 19 Januari 1882, nomor 24 yang dimuat dalam Starlight 1882 nomor 152. Badan peradilan ini bernama Ries Teraden yang kemudian lazim disebut dengan rapat agama atau rat agama dan terakhir dengan peradilan agama.
Wah, peradilan agama pada masa penjajahan Jepang. Pada zaman Jepang, posisi pengadilan agama tetap tidak berubah, kecuali terdapat perubahan nama menjadi Soryo-hon. Pemberian nama baru itu didasarkan pada aturan kelahiran pasal Ozonu Zeizu tanggal 7 Maret 1442 nomor 1 pada tanggal 29 April 1942. Pemerintah Belanda Tentara Dai Nippon mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1942 yang berisi pembentukan Geisuhin, Pengadilan Pemerintah Bela Tentara di Tanah Jawa dan Madura. Dalam pasal 3 undang-undang ini disebutkan bahwa Geisuhin terdiri dari Tihohon Pengadilan Negeri, Keisalhon Hakim Polisi, Kenhon Pengadilan Kabupaten, Dunhon Pengadilan Kewedanan, Kiaikoyo Gotohon Mahkamah Islam Tinggi, Soryono-hon Rapat Agama. Masa pendudukan Jepang, keberadaan lembaga peradilan agama tidak mengalami perubahan, kecuali namanya diubah ke dalam bahasa Jepang, yaitu Seryo-hon. Sementara dari sisi aturan perundang-undang yang mengatur peradilan agama pada masa pemerintahan Jepang sama dengan perundang-undang di masa pemerintahan Belanda. Sekian dari makalah saya. Kalau ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.